Selamat datang di era baru manajemen. Kehadiran, di mana setiap detik kerja berarti dan setiap kehadiran tercatat dengan akurat, cepat, dan efisien. Dunia kerja kini bergerak menuju sistem yang lebih cerdas. Smart Attendance 2025 hadir sebagai inovasi digital berbasis cloud dan mobile system yang menghadirkan kemudahan dalam mengelola data karyawan kapanpun dan dimanapun. Tak lagi bergantung pada cara lama. Kini saatnya beralih ke sistem absensi digital yang terintegrasi, transparan, dan modern. Mari melangkah bersama menuju masa depan kerja yang lebih produktif dan efisien. Smart Attendance 2025. Transform your attendance. Empower your future. Yuk, mengenal lebih jauh bersama kami. Kelompok 3, ICT Literacy, Cyber Asia University. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggoro-Wilis selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan fingerprint dan sistem rekomendasi absensi terintegrasi. Solusi digital kehadiran karyawan berbasis HRIS atau Human Resource Information System, yang mana dilatar belakangi oleh 5 poin. Di era digital 2025, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan SDM. Nah, hal ini disebabkan oleh transformasi digital yang mempercepat proses bisnis, kebutuhan data real-time untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat. Nah, yang kedua, sistem absensi manual kini dianggap tidak efektif karena rawan kesalahan input dan manipulasi data. Potensi manipulasi data misalnya titip absen atau pengubahan jam masuk dan jam keluar. Yang ketiga, perusahaan modern beralih ke absensi fingerprint terintegrasi HRIS agar dapat melaporkan kehadiran secara otomatis dan bisa langsung terhubung dengan payroll serta laporan kinerja. Nah, dengan sistem ini, data kehadiran otomatis masuk ke server tanpa input manual, sehingga perhitungan gaji juga bisa lebih cepat dan tepat. Nah, yang berikutnya itu, survei Kompas pada tahun 2025 sudah mencatat ada 78% perusahaan Indonesia yang telah menerapkan sistem absensi digital terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas SDM. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas dengan pencatatan kehadiran yang cepat dan akurat. Nah, juga untuk memperkuat akuntabilitas SDM karena data absensi langsung terhubung dengan sistem payroll dan evaluasi kinerja. Yang kelima yaitu integrasi cloud, memungkinkan perusahaan memantau kehadiran karyawan secara real time bahkan di berbagai cabang. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama, data tersimpan aman di server dan bisa diakses kapan aja. Kemudian, pemantauan langsung oleh HR dan manajemen tanpa perlu direkap secara manual. Kemudian, stabilitasnya juga tinggi untuk perusahaan dengan banyaknya cabang yang sistem kerjanya hybrid. Nah, yang terakhir adalah teknologi cloud ini menjadikan pengelolaan SDM lebih efisien. Untuk slide selanjutnya yaitu transformasi digital mengubah manajemen SDM dari administratif menjadi strategis, yaitu terkait absensi dulu dan absensi sekarang. Berikut adalah perbedaan absensi dulu dan absensi sekarang. Absensi dulu adalah pencatatan kehadiran secara fisik menggunakan kertas atau tabel yang rentan kesalahan dan manipulasi. Sementara absensi digital atau absensi sekarang itu memanfaatkan teknologi seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau aplikasi mobile untuk pencatatan otomatis yang lebih akurat dan efisien. Absensi manual yaitu sederhana dan berbiaya awal rendah, sedangkan absensi digital menawarkan kemudahan akses, data yang akurat, dan integrasi dengan sistem lain, namun memerlukan biaya awal yang tinggi. Kemudian terdapat beberapa aspek perbedaan dari absensi manual atau absensi dulu dengan absensi sekarang. Yang pertama yaitu dalam aspek metode pencatatan. Untuk absensi dulu atau absensi manual menggunakan tanda tangan di buku adir. Sedangkan untuk absensi digital atau absensi sekarang sudah menggunakan fingerprint, Face ID, ataupun aplikasi digital lainnya. Kemudian dari aspek penyimpanan data, absensi manual menggunakan kertas atau arsip fisik. Untuk absensi sekarang menggunakan cloud server atau database HRIS. Kemudian dari aspek kecepatan proses, absensi dulu yaitu sangat lambat dan manual. Untuk absensi sekarang cepat dan otomatis. Kemudian untuk akurasi data, absensi dulu rentan salah input dan manipulasi data. Sedangkan untuk absensi sekarang akurasi datanya sangat tinggi dan atau biometrik. Kemudian untuk akses data, absensi dulu harus dicek manual. Kemudian untuk absensi sekarang real time dan bisa diakses secara online. Kemudian yang terakhir integrasi sistem. Untuk integrasi sistem, absensi dulu tidak terhubung dengan payroll. Sedangkan untuk absensi sekarang terintegrasi HRIS dan sistem gaji. Oke, selanjutnya yaitu fingerprint attendance menurut para ahli.
Menurut para ahli, fingerprint attendance adalah sistem absensi berbasis biometrik yang menggunakan sidik jari untuk mengenali dan mencatat kehadiran karyawan, serta mendata waktu ketika masuk maupun keluar kerja secara otomatis. Sistem ini dianggap akurat karena sidik jari setiap individu itu berbeda, bersifat unik, tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat diwakilkan. Adapun tujuan penggunaan fingerprint, yang pertama memastikan pencatatan waktu kehadiran karyawan 100% akurat, yaitu ketika karyawan terlambat ataupun pulangnya lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, maka akan tercatat di fingerprint ini. Kedua, mengurangi manipulasi dan kesalahan input. Jadi, sistem fingerprint ini tidak bisa lagi titip absen ya, untuk karyawan-karyawan yang dulunya input secara manual, kini beralih ke sistem fingerprint. Dan ketiga, yaitu terintegrasi dengan sistem payroll dan laporan HR. Keempat, meningkatkan efisiensi HR dalam mengolah data absensi. Bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian HRIS atau Human Resource Information System. Menurut Kavanagh tahun 2018, HRIS adalah sistem integritas yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data sumber daya manusia secara elektronik. HRIS membantu perusahaan dalam mengotomatisasi proses administrasi sehingga data karyawan dapat diolah lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dalam satu sistem. Secara umum, ada 3 manfaat utama dari penerapan HRIS. Yang pertama, otomatisasi administrasi karyawan. Melalui HRIS, pencatatan absensi, pengajuan cuti, hingga pembaruan data dapat dilakukan secara otomatis sehingga pekerjaan bagian HR dan menjadi lebih efisien dan risiko kesalahan input berkurang. Kedua, HRIS memudahkan analisis kehadiran dan performa. Sistem ini mampu menampilkan data kehadiran dan produktivitas karyawan secara real-time, sehingga perusahaan bisa menilai kedisiplinan serta kinerja karyawan secara lebih objektif dan berbasis data. Ketiga, integrasi dengan sistem penggajian dan organisasi. Data kehadiran yang terekam secara otomatis akan langsung tersinkronasi ke sistem penggajian, sehingga perhitungan gaji, lembur, maupun potongan menjadi lebih akurat dan transparan. Selanjutnya, pengertian integrasi sistem. Berdasarkan pendapat Laden tahun 2022, integrasi sistem adalah proses menghubungkan berbagai komponen digital agar dapat saling bertukar data secara otomatis dan efisien. Integrasi memungkinkan setiap sistem dalam organisasi bekerja secara terpadu tanpa hambatan. Sebagai contoh alur, pada sistem absensi terintegrasi, data dari perangkat fingerprint langsung dikirim ke database cloud, kemudian masuk ke HRIS, dan akhirnya terhubung dengan payroll system atau sistem penggajian. Dengan mekanisme tersebut, seluruh proses absensi berlangsung secara otomatis, cepat, dan real-time tanpa perlu rekap manual. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh rekan saya. Lanjut, kita lihat di sini ada data yang menampilkan data pengguna sistem absensi digital tahun 2024 sampai 2025. Ini sumbernya dari Kompas Tech Research. Oke. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman, untuk pengguna absensi digital ini merupakan yang paling tinggi daripada pengguna yang lain. Oke, di sini juga menampilkan ada data pengguna absensi manual yang ini sedikit jumlahnya ya. Kemudian ada data absensi yang integrasi dengan HRIS atau payroll system. Payroll ini. Oke, dari insight-nya bisa kita baca, kenaikan adopsi sistem absensi digital didorong oleh kebutuhan efisiensi HR dan pengelolaan data real time. Ini khususnya untuk di akhir bulan dan di saat penggajian, teman-teman ya. Bisa kita bayangkan untuk absensi yang manual itu, kalau satu perusahaan itu punya misalnya 500 orang lah, 500 karyawan, itu repotnya luar biasa ya kalau masih manual, dan lama juga, dan akurasinya juga karena manual itu masih mengandalkan manusia, itu masih ada risiko human error-nya gitu. Oke, yang kedua ada perusahaan dengan banyak cabang mulai mengintegrasikan data absensi ke cloud database. Oke, ini khususnya untuk perusahaan yang banyak cabangnya ya teman-teman, model perusahaan retail gitu kan, itu banyak cabangnya. Nah itu dari beberapa anak cabang itu data absensinya itu langsung masuk ke sistem HRIS ya, ke database di HR gitu. Jadi ketika penggajian itu dari mulai absen masuk, absen keluar, lemburan, dan juga sakit izin alfa dan ketidakhadiran yang lainnya itu langsung terbaca oleh sistem ya teman-teman. Kemudian untuk penggunaan AI analis untuk mendeteksi keterlambatan pola kehadiran mulai diterapkan. Oke, ini yang seperti tadi sudah disinggung ya teman-teman, bahwa keterlambatan, kehadiran, dan ketidakhadiran itu akan langsung terbaca oleh sistem di HR. Sehingga ketika penggajian ini terkait salary, itu langsung muncul ya teman-teman. Kalau lemburnya berapa, berarti tambahannya berapa persen gitu kan. Kemudian ketidakhadirannya berapa persen gitu, nanti akan langsung terbaca. Dan untuk sisi salary-nya itu dari sisi penggajiannya juga langsung secara otomatis gitu. Sehingga itu memudahkan tim HR ya. Sehingga sekarang ini kan sebetulnya tim HR itu tidak terlalu banyak ya teman-teman tiap perusahaan. Makanya sistem absensi yang pintar ini sangat diperlukan. Oke,
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada rekomendasi media fingerprint. Sebetulnya ini bukan rekomendasi ya, hanya sebagai contoh. Karena kebetulan tim kami tidak di-endorse oleh siapapun. Jadi ini kami hanya menampilkan contohnya saja. Ya. Ada mesin CKT Eco MB360, di mana ini fiturnya itu bisa connect ke WiFi atau bisa via USB atau via cloud atau akun ya. Kapasitasnya ini 3.000 pengguna atau 3.000 karyawan. Akurasinya 99% dan integrasinya ke HRIS dan Google Workspace. Ya. Oke, yang lain ada Relay AC071. Ini bisa connect ke LAN atau USB kan. Outputnya ini ke Excel atau ke database atau. Nah, sebetulnya untuk sekarang ini media absensi karyawan itu sudah beraneka ragam ya teman-teman. Dari mulai yang dulu itu absensi manual ya. Saya juga pernah dulu pakai absensi manual, tapi itu hanya sebagai backup. Absensi utamanya itu di absensi fingerprint. Kenapa fingerprint? Karena sebetulnya fingerprint ini sistem yang sederhana teman-teman ya. Alatnya sudah ada, kita tinggal koneksikan ke WiFi atau USB, nanti datanya akan muncul di HRIS atau di Google Workspace atau berbentuk spreadsheet teman-teman. Jadi langsung masuk. Jadi tidak terlalu banyak tahapannya gitu ya. Masih sederhana. Namun memiliki akurasi yang tinggi sehingga banyak dipakai gitu. Sistem absensi itu banyak ya, ada yang via website, ada juga yang sekarang ini kan sudah via aplikasi juga banyak ya, perusahaan-perusahaan yang besar, khususnya yang memiliki banyak cabang biasanya itu pakai aplikasi untuk memudahkan absensinya teman-teman. Biasanya inputnya itu pakai foto dan juga lokasinya sudah ditentukan sehingga kalau absennya tidak di lokasi itu tidak bisa absen nantinya teman-teman gitu ya. Namun memang kendalanya untuk yang via aplikasi itu di jaringan sih teman-teman. Kemudian untuk absensi fingerprint ini apakah tidak ada kendala? Ada juga kendalanya. Namun contoh deh, absensi fingerprint ini kalau di perusahaan besar misalnya ya, di sektor produksi itu satu gedung misalnya ada 2 shift atau 3 shift. Satu shift itu lebih dari 500 orang teman-teman biasanya. Bayangin, nggak mungkin di gedung itu ada 500 mesin fingerprint gitu, nggak mungkin kan? Pasti hanya beberapa saja, karena dulu pengalaman juga hanya beberapa saja di sektor produksi itu ya, nggak banyak. Sehingga kelemahannya apa? Kalau banyak kan itu biasanya absensinya itu ngantri ya, panjang ngantri. Terus juga belum lagi karyawan yang datangnya itu kan mepet-mepet jam masuk kan. Belum lagi dari sensornya, itu sensor sidik jarinya itu kan kalau sering kepake gitu ya, nanti sensornya itu suka nggak ngebaca ya teman-teman, harus beberapa kali tap baru kebaca, baru tercatat absen masuk begitu. Oke. Begitu teman-teman. Namun di samping kekurangannya itu ini sudah lebih maju ya, sudah lebih tersistematis gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut oleh rekan saya yang lain ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi sistem pendukung fingerprint dan alur kerja Cloud HRIS dalam penerapan Smart Attendance 2025. Sekarang ini dunia kerja sudah banyak berubah karena transformasi teknologi industri. Hampir semua aktivitas, termasuk urusan kehadiran karyawan, sudah mulai beralih ke sistem digital. Jadi, fingerprint bukan cuma alat buat absen, tapi udah jadi bagian penting dari ekosistem kerja digital yang saling terhubung atau terintegrasi, mulai dari data kehadiran, gaji, sampai evaluasi kinerja. Nah, supaya sistem fingerprint bisa berjalan maksimal, tentu harus didukung oleh sistem digital yang kuat dan terintegrasi. Ada 2 rekomendasi utama yang bisa digunakan perusahaan atau instansi. Pertama adalah ruang kerja Google Spreadsheet atau AppSheet yang tentu teman-teman pasti udah pernah dengar bahkan sering menggunakannya. Nah, sistem ini cocok banget teman-teman buat UMKM atau lembaga pendidikan yang mulai bertransformasi digital. Jadi data absen dari alat fingerprint bisa langsung dikirim ke Google Spreadsheet yang tersimpan di cloud. Dari sana, datanya bisa otomatis diolah jadi laporan harian, bahkan menjadi rekap bulanan atau grafik kehadiran teman-teman. Semuanya nantinya akan real time, tanpa perlu input manual. Contoh kasus, sebelum pakai sistem ini, bagian HR di salah satu UMKM lokal butuh sekitar 2 jam setiap hari cuma buat ngerekap absensi dan lembur. Setelah pakai sistem fingerprint yang terhubung ke AppSheet atau Spreadsheet, waktu yang dibutuhkan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 15 menit saja. Hasilnya apa? Keterlambatan karyawan turun hampir 30% dan HR bisa fokus ke hal yang lebih penting seperti analisis kinerja dan pengembangan SDM. Yang kedua adalah HRIS Cloud System, Human Resource Information System. Kalau sistem ini biasa dipakai oleh perusahaan besar yang punya banyak karyawan dan divisi. Contoh sistemnya adalah
Talenta, Linux, HR, atau SAP Proton. Sistem ini biasanya mengintegrasikan semua aspek HR dari mulai pengabsenan, penggajian, cuti, bahkan jadwal shift kerja, sampai dengan penilaian kinerja. Begitu karyawan absen lewat fingerprint, datanya langsung masuk ke database cloud, kemudian otomatis tersambung ke seluruh divisi HR. Nah, teman-teman, berikutnya bisa teman-teman perhatikan gambar alur kerja Cloud HRIS Smart Attendance 2025. Nah, alurnya, tahapan pertama, karyawan melakukan fingerprint, data langsung dikirim ke database cloud yang terhubung internet. Kemudian, yang kedua, sistem otomatis sinkronisasi data kehadiran masuk ke platform HRIS atau AppSheet tanpa input manual. Nah, dari awal ketika karyawan melakukan fingerprint atau sidik jari, datanya langsung otomatis masuk ke database pusat. Nah, yang ketiga adalah dashboard tampil real time. HR bisa lihat nih siapa yang hadir, jam masuk pulang, keterlambatan, dan total kehadiran. Bisa diakses dari laptop maupun HP. Keempat, data langsung terhubung ke penggajian. Jadi gak ada lagi nih untuk berulang sekali data masuk, semuanya otomatis terpakai untuk laporan gaji dan performa. Jadi teman-teman, bahwa Smart Attendance 2025 bukan sekadar sistem absen, tapi langkah nyata menuju transformasi digital SDM di era industri modern. Dengan kombinasi alat fingerprint, sistem cloud HRIS, dan pengelolaan data digital, proses absensi jadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Perusahaan pun siap menghadapi tantangan dunia kerja masa yang akan datang, serba otomatis dan berbasis data. Karena transformasi digital bukan soal teknologi saja, tapi soal bagaimana kita beradaptasi dan bekerja lebih cerdas. Dampak implementasi sistem absensi terintegrasi. Hasil implementasi menurut data tahun 2024 sampai 2025. 1. Efisiensi administrasi meningkat hingga 60%. Berdasarkan Deloitte Digital Workforce Report tahun 2024, sistem absensi digital dan HRIS terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi hingga 60%, dengan rentang peningkatan antara 55-65% bagi perusahaan yang mengadopsi atau mengimplementasikannya. 2. Akurasi data kehadiran mencapai 99%. Dari hasil survei Tech HR Asia tahun 2025, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi fingerprint dan sistem cloud HRIS mampu menekan atau meminimalisir kesalahan pencatatan hingga 99% dibandingkan sistem manual. Atau dengan kata lain, sistem ini jauh lebih unggul dibandingkan metode manual. 3. Transparansi HR dan karyawan meningkat signifikan. Menurut SHRM atau Society for Human Resource Management tahun 2024, bahwa sistem absensi terintegrasi mampu meningkatkan transparansi data dan berkontribusi dalam penurunan konflik terkait absensi hingga 40%. 4. Laporan payroll dan kehadiran otomatis. Menurut Kavanagh, IT, dan Johnson tahun 2015, integrasi HRIS memungkinkan sinkronisasi otomatis antara data absensi, payroll, dan cuti yang mampu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan Departemen HR. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan dari materi-materi yang sudah rekan-rekan dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem absensi fingerprint dan Human-Related Information System merupakan solusi penting di era digital. Karena keduanya menawarkan keakuratan, efisiensi, dan otomatisasi dalam pengelolaan kehadiran dan sumber daya manusia. Sistem absensi fingerprint ini memastikan kehadiran karyawan tercatat secara akurat dan anti kecurangan. Sedangkan HRIS mengelola berbagai aspek HR secara otomatis dan efisien dalam satu platform terintegrasi. Kesimpulan yang kedua yaitu sistem integrasi karyawan memastikan data real-time, efisien, dan akurat. Integrasi sistem absensi fingerprint dan HRIS ini memastikan data kehadiran tercatat secara real-time, terpusat, dan juga otomatis, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih efisien dan juga akurat. Hal ini mempercepat pembuatan laporan absensi, penghitungan gaji, serta monitoring kehadiran secara lengkap dan transparan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan data yang valid dan juga up-to-date. Kesimpulan yang terakhir atau ketiga ini yaitu Smart Attendance 2025 mendorong perusahaan untuk lebih adaptif dan juga produktif dengan menghadirkan sistem absensi yang otomatis, real-time, dan terintegrasi dengan berbagai platform manajemen. Demikian hasil pengerjaan konsep proyek ICT Literasi dari kelompok 3 yang terdiri dari Kak Caca, Kak Cici, Kak Ceprianto, Kak Dimas, Kak Dian, Kak Dewi Sinta, Kak Destriana, dan Kak Fatur. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi terus berkembang, namun semangat kita untuk belajar dan beradaptasi tak pernah padam. Melalui Smart Attendance, kami belajar bahwa inovasi
bukan sekadar sistem, tapi tentang membangun budaya kerja yang lebih cerdas, jujur, dan efisien. Kami, Kelompok 3 ICT Literacy, Cyber Asia University, percaya setiap langkah kecil dalam literasi digital adalah awal dari perubahan besar. Terima kasih telah menyaksikan dan tumbuh bersama kami. Stay tune untuk video berikutnya. Karena perjalanan menuju transformasi digital baru saja dimulai.